Allah akan menyambung orang yang menyambung silaturahim dan akan memutus orang yang memutusnya. Maka berhati-hatilah. Mereka yang durhaka pada orang tua, siap-siap tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar. Bahwasanya setiap kita ini melakukan kegiatan apapun bentuknya itu akan hilang berkahnya itu ketika kita lupa zikrullah. Ya. Bahkan yang ada hanya tirotun istilahnya, yaitu adalah efek jeleknya. Jenengan ngunjuk, itu kalau lupa baca bismillah, itu air itu jadi sumber penyakit nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya mujibas sa'ilin, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala karena hanya dengan pertolongannya, hanya dengan limpahan rahmatnya, hidayahnya, kita masih diberikan Allah tetap dalam iman dan Islam hingga pada malam hari ini. Kita syukuri dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salam salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga semua kita yang hadir hari ini juga termasuk dari pengikut setia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, insyaallah malam hari ini kita akan mengkaji tentang satu judul yang sedikit berbeda dengan beberapa tema sebelumnya, tapi harapan kami ini sangat penting juga. Ini adalah rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Kita perlu banyak tahu rumah siapakah itu. Padahal sungguhnya kita sangat butuh rumah yang didatangi malaikat, kemudian didoakan, kemudian kita diaminkan doa kita oleh para malaikat. Tentu sangat berbeda dengan mereka yang rumahnya tidak pernah didatangi oleh malaikat. Maka seperti apa dan rumah siapa yang terancam seperti itu, nanti kita akan pelajari bersama-sama insyaallah. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama mendengarkan tilawah Al-Quran dan artinya nanti untuk tilawahnya dibacakan oleh Mas Wozi dan artinya akan disampaikan oleh Mbak Hikmah. Silakan Mas Wozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu meningkatkan kegiatan bagi neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya yang memperoleh azab jahanam, dan itu seburuk. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Mereka menjawab, benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah menurunkan sesuatu pun kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala.
mereka mengakui dosa mereka, maka binasakanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak tampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Apakah Allah menciptakan itu tidak melahirkan dan rahasiakan, dan Dia Maha halus lagi Maha mengetahui. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira Mas Ghazi dan Mbak Hikmah. Semoga jadi putra-putri yang saleh salihah dan insyaallah meneruskan dakwah ini hingga pada saatnya semuanya bertemu dengan husnul khotimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Ini merupakan satu ancaman ya, agar kita tidak sampai seperti itu. Ya. Jangan sampai rumah kita jauh dari malaikat, yang artinya jauh dari rahmat Allah. Karena malaikat ini suci, tidak akan masuk ke rumah-rumah yang penuh dengan kotor, najis, apalagi dengan banyak dosa-dosa di dalamnya. Ya. Hadirin rahimakumullah. Rumah yang tidak akan dimasuki malaikat. Seperti apa rumah ini? Yang berarti rumah ini adalah rumah yang jauh dari rahmat Allah. Yang pertama adalah rumah pemutus silaturahim. Rumah pemutus silaturahim. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah silaturahim. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka laksanakan ini. Kita hari ini insya Allah mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman pada hari akhir, maka ini perintahnya. Yang mereka nggak beriman, nggak usah merasa terpanggil, karena nggak dipanggil di situ. Yang dipanggil hanya mereka yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka percaya, yakin kepada Allah, yakin pada janji-janji Allah, yakin pada adanya ancaman-ancaman Allah, dan yakin akan bertemu dengan hari akhir, hari pembalasan, di mana kita akan dibalas oleh Allah Ta'ala, yang baik mendapatkan balasan baik, yang buruk mendapatkan balasan buruk, maka perintahnya adalah fal yasil rahimah. Maka sambunglah tali silaturahim. Jadi ini perintah hadirin. Kalau kita merasa terpanggil dengan hadis ini, dengan dawuh ini, maka sambunglah silaturahim. Kita sudah pernah membahas, orang silaturahim itu tidak cukup hanya menyambung yang sudah baik. Ya. Kalau yang menyambung yang sudah baik itu apakah berpahala? Iya berpahala, tapi belum cukup
sebagai silaturahim. Karena silaturahim ini pahalanya luar biasa, ya. Umurnya dipanjangkan, rizkinya diluaskan, dan keluarganya ditata oleh Allah Ta'ala. Keluarganya akan dijadikan keluarga yang harmonis. 3 keuntungan luar biasa. Diberikan umur yang panjang, rizki yang luas, dan keluarga yang harmonis. Dan itu ternyata tidak mudah. Ya. Yakni dengan silaturahim kuncinya. Jadi pahala 3 itu akan bisa dapat dengan cara apa? Menyambung silaturahim. Dan silaturahim itu dijelaskan, ini adalah silman qata'aka. Sambunglah yang putus. Jadi dengan silaturahim itu bukan nyambung yang sudah baik. Yang putus-putus itu yang sambung. Itu baru silaturahim. Yang berpahala yang besar tadi itu baru dapat itu. Dengan cara nyambung yang putus. Yang nggak pernah ketemu, disambangi. Yang terputus. Mungkin yang lebih dari setahun nggak pernah ketemu, maka itu nyaris terputus, maka sambunglah. Pahalanya besar. Kemudian apalagi? Wa'timan haramaka, dan berikan kepada orang yang nggak pernah beri. Jadi berikan pada orang yang kikir, yang medit sama kita. Berikan, jangan dibalas dengan kekikiran yang sama, jangan. Maka itu silaturahim juga. Wa'arid mimman dzalamaka, dan berpalinglah dari orang yang zalim padamu. Kalau kita didolimi orang, maka maafkan saja sudah. Pahalanya besar luar biasa. Ya. Maka sambunglah tali silaturahim ini perintah dari Allah. Sebaliknya, orang yang memutus silaturahim akan diancam ini. Allah akan menyambung orang yang menyambung silaturahim dan akan memutus orang yang memutusnya. Ini ancaman yang berat, hadirin. Allah akan menyambung orang yang menyambung silaturahim dan akan memutus orang yang memutus silaturahim. Ini sebagaimana dalam satu hadis yang pernah kita bahas pada beberapa pembahasan yang lalu tentang silaturahim ini. Ya. Akan diputus oleh Allah Ta'ala. Nah, disinilah nyambungnya, korelasi dengan tema kita hari ini. Putusnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah putus dari rahmatnya. Jadi maknanya putus dengan Allah itu adalah putus dari rahmatnya Allah. Ya. Dan disinilah kemudian kita ambil hubungan bahwasanya terputus rahmat Allah itu diantaranya pasti adalah malaikat juga tidak akan masuk ke dalamnya. Ya, karena terputus dari rahmat Allah, ya. Jadi malaikat juga tidak akan masuk. Maka hati-hati ini. Kalau kita ingin rumah kita masih disambangi oleh malaikat, malaikat masih mau masuk, kemudian mengaminkan doa kita atau mendoakan kebaikan buat kita, maka jangan sampai memutus silaturahim. Ya. Jangan sampai. Kalau bisa, kita menjadi penyambung silaturahim. Orang mutus sama kita, kita nyambung dengan dia. Orang medit sama kita, kita loman sama dia. Orang zalim sama kita memaafkan kezalimannya. Ini luar biasa. Disitulah. Maka jadilah orang-orang yang penyambung silaturahim, bukan pemutus silaturahim. Hadirin Allah. Ini yang pertama. Jadi rumah siapa? Orang pemutus silaturahim. Jangan sampai para hadirin jamaah sekalian menjadi pemutus silaturahim. Ya, jangan sampai. Yang kedua adalah rumah pendurhaka pada orang tua. Rumah pendurhaka pada orang tua. Orang yang durhaka pada orang tua ini berat, ya. Allah
menyandingkan perintah berbuat baik pada orang tua bersanding dan perintah beribadah kepadanya. Allah berfirman, anishkurli waliwalidaik, ya. Jadi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, anishkurli waliwalidaik ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ya, ini di dalam surat surat Al-Baqarah, ya. Jadi bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Ya. Ini merupakan satu perintah dari Allah kepada kita untuk bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Ya, jadi itu yang terkait syukur. Ya. Ditambah lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 83, ya, itu Allah juga menyandingkan itu. Al-Baqarah ayat 83. Itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Hadirin, di ayat ini Allah memerintahkan berbuat baik pada orang tua itu setelah perintah untuk beribadah kepada Allah. Jadi letaknya berbakti pada orang tua itu sangat penting dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah mereka yang durhaka pada orang tua, siap-siap tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah taala. Mereka yang durhaka pada orang tua akan mendapatkan ancaman dari Allah taala. Durhaka pada orang tua termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bukhari, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kamu berbuat durhaka pada ibu dan mengubur hidup-hidup anak perempuan serta membenci sifat terlalu banyak meminta dan menyia-nyiakan harta. Hadirin, ini keharaman durhaka, ya. Allah mengharamkan kita berbuat durhaka. Hati-hati, ya. Jangan sampai durhaka. Durhaka itu ukuran minimal itu adalah menyakiti hati orang tua. Itu wala taqul lahuma uffin. Jangan kalian mengucapkan kepada keduanya uff. Uff ini membantah atau menyepelekan. Misalkan kalau kita di kampung-kampung itu kan kalau bicara kasar, ya, itu kadang-kadang nggak merasa berdosa, padahal itu berdosa sekali. Kasar kepada orang tua. Jadi padahal itu dosa sekali. Ya. Hati-hati makanya. Ya. Dan memang hadirin, orang tua ini ketika
semakin sepuh itu memang semakin menjadi tantangan bagi putra-putrinya ya. Kita sebagai putra-putri harus hati-hati ya. Karena semakin sepuh orang tua itu memang semakin mungkin semakin banyak kita butuh stok, semakin banyak sabar ya menghadapi orang-orang tua yang sudah semakin renta. Kadang mungkin yang diucapkan kadang-kadang dengan kepikunan beliau misalkan menyampaikan kata-kata yang mungkin membuat emosi misalkan, maka harus sabar ya. Jangan sampai kemudian durhaka, karena durhaka pada orang tua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hati-hati ini hadirin, terutama pada ibu kita ya. Jadi jangan sampai siang tadi ya Allah. Siang tadi ada kami ikuti satu acara sang Ustadz menceritakan ada seorang ulama besar daerah Kalimantan itu ternyata beliau rahasianya salah satunya terungkap setelah beliau meninggal, yaitu beliau begitu tawaduk ya, begitu tawaduk menghormati ibunya ya. Makanya hati-hati jangan sampai durhaka kepada orang tua, terutama kepada ibu kita. Dan mengubur hidup-hidup anak perempuan, termasuk ini hadirin, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Dulu ketika zaman jahiliyah itu orang akan malu kalau punya anak perempuan, malu, sehingga anak perempuan itu ketika lahir itu sudah nggak usah dikasih lama-lama, langsung dikubur hidup-hidup. Jadi makanya ini merupakan satu perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Baru 2 hari yang lalu ada kabar ditemukan bayi sudah kondisi di dalam tas kresek hitam dengan dililit tali rafia lehernya. Ya Allah, ini kan mirip dengan masa lalu. Jadi orang sudah tidak memiliki hati nurani, putranya sendiri dikubur hidup-hidup, bahkan tidak diberikan waktu sedikit pun, lahir langsung dibuang. Na'udzubillah, teman na'udzubillah. Ini tentu kita harus tahu ini perbuatan haram. Jadi hati-hati. Aborsi itu dibolehkan kalau ada indikasi medis dan dilakukan sebelum ruh masuk di dalamnya. Ya. Jadi memang kalau sudah masuk ada ruhnya, si janin sudah hidup, tidak boleh itu. Alasan-alasan terutama jika kemudian memang tidak ada hubungan dengan kesehatan ibunya, tidak membahayakan ibunya, apalagi tidak boleh itu sampai diaborsi, ya, haram. Kemudian serta membenci sifat terlalu banyak meminta, tidak boleh banyak minta-minta, ya. Dan menyia-nyiakan harta, tidak boleh. Jadi kita ini diatur oleh Rasulullah Muhammad SAW agar kita tidak terlalu banyak minta, ya. Dan juga menyia-nyiakan harta. Hari ini kita ini dididik oleh Allah Ta'ala dengan adanya virus ini, ya. Kita dididik untuk berhemat. Kita ini dididik untuk berhemat, ya. Dalam satu pemaparan satu acara, salah satu ahli ekonomi di negeri kita ini, beliau menyarankan kondisi yang saat ini yang memang semakin hari semakin terasa berat, ya. Itu kita perlu membatasi konsumsi kita. Diturunkan hingga hanya 30% saja kata beliau. Jadi jenengan kalau selama ini misalkan belanja habis 1.000, maka sekarang turunkan 300 saja belanjanya. Kenapa? Karena memang ini caranya. Ya, kondisi seperti ini. Kita tidak tahu sampai kapan ini terjadi. Ya. Yang jelas
persiapan harus terus kita persiapkan diri. Memang kalau terkait masalah ini sampai kapan, sampai kapan itu memang ada banyak pertanyaan yang ke kami itu sampai kapan nih Ustadz? Ya ini pernah kita bahas di tema kita yang lalu ya, tentang maksiat yang merusak alam, ya, maksiat yang mempengaruhi kerusakan alam. Ya. Itu adalah surat Al-Imran ayat 40. Ya. Itu akan terjadi kerusakan, musibah-musibah akan datang. Didatangkan oleh Allah Ta'ala, itu sampai kapan? Liudhi kaum ba'dul ladhi amilu la'allahum yarji'un. Itu tidak akan akan diberikan musibah-musibah itu sampai mereka kembali kepada Allah. Jadi musibah ini sampai kapan? Sampai kita ini tobat ya. Kalau kita nggak tobat ya mungkin nggak selesai ini. Mungkin akan datang lagi. Mungkin kita bisa mengatasi coronanya. Mungkin datang lagi yang lain. Versi yang lain. Dan itu adalah bagian dari peringatan Allah agar kita mengakui ternyata diri kita ini lemah. Mengakui bahwasanya yang kuat hanya Allah. Mengakui bahwasanya kita ini tidak ada apa-apanya. Ini kan sama dengan kita ini disadarkan kelemahan kita. Bayangkan kita ini nggak usah melawan yang lebih gede, ya. Kita ngelawan virus saja, kita sudah kedodoran. Virus ini kecil, tapi kita sudah kedodoran. Ini seakan-akan Allah ingin menyadarkan kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini makhluk lemah. Makanya agama ini mengajarkan kepada kita bersandar pada yang maha kuat. Bersandar hanya kepada yang maha kuat, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bersandar pada kemampuanmu karena kamu itu lemah. Bersandarlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita ikhtiar, wajib ikhtiarlah. Tetapi ingat, kita makhluk lemah dan butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini yang pertama tadi ya. Yang kedua ya. Durhaka kepada orang tua. Jadi rumah yang akan dimasuki oleh malaikat adalah rumah orang yang durhaka kepada orang tua. Yang ketiga adalah rumah pemakan harta yatim. Rumah pemakan harta yatim. Orang yang memakan harta yatim itu diancam dengan ancaman berat. Pemakan harta yatim diancam dengan menelan api neraka. Ya. Jadi mereka ini ancamannya berat ya. Bahkan Rasulullah SAW memberikan pujian kepada orang-orang yang menyantuni yatim dan sekaligus mengancam pada orang-orang yang menghardi anak yatim. Sebagaimana dalam surat Al-Ma'un juga itu orang-orang yang mengancam, orang-orang yang menahan, tidak mau mengajak kepada memberi makan pada orang-orang yang lemah, tidak memberikan santunan pada yatim, mereka yang menghalang-halangi. Juga termasuk wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini adalah ancaman ya. Ancaman pada orang-orang yang menyakiti anak yatim. Jadi maka hati-hati ini. Kita jangan sampai termasuk orang yang memakan harta anak-anak yatim. Ya. Karena anak yatim ini dekat dengan Allah. Ya. Mereka ini tangisannya itu mengguncang arsy. Tangisannya mengguncang arsy. Maka hati-hati kalau di kampung kita ada anak yatim, ayo diopeni bareng-bareng. Ya. Bentuklah jenengan kelompok-kelompok di pengajian kita, di RT kita, itu yang memberikan perhatian khusus pada anak yatim ini. Kita kumpulkan harta kita, sedekah kita untuk menolong mereka. Kenapa? Karena ini
Rasulullah saja itu begitu perhatian. Bahkan beliau menyebutkan ana wa kafilul yatim hakadha. Jadi kan saya dan orang yang mencukupi kebutuhan yatim itu seperti ini. Ya. Jadi seperti dua jari ini. Ya. Berdekatan sekali nanti di akhirat itu. Jadi pada siapa ingin menjadi tetangga Rasulullah di akhirat, maka santuni, sayangi anak-anak yatim. Jangan sakiti, jangan makan hartanya. Makanya termasuk yang menarik hadirin itu adalah ada seorang kawan itu kalau pertemuan ada orang meninggal itu tidak mau makan, dikasih suguhan tidak mau. Kalau orang meninggal dia takziah gitu ya, itu disuguhi tidak mau. Kenapa? Salah satunya adalah dia khawatir harta yang dia makan itu adalah haknya anak yatim. Ya, ini merupakan satu renungan kita ya. Makanya hati-hati kalau di zaman Rasulullah itu para sahabat itu membawa makanan ya, membawa makanan untuk yang keluarga yang kesusahan ini. Mereka bawa makanan, dimasakkan gitu ya, sehingga mereka ini yang kesusahan ini tidak dibebani tambah beban. Ya. Jadi justru mereka datang bawa makanan, kemudian ya meringankan lah beban yang ditinggal mati suami atau keluarganya ini. Jadi jangan malah ditibani dengan berbagai hal, ditibani dengan harus jamin makan orang banyak. Hati-hati itu kalau nggak hati-hati kita justru membebani mereka. Padahal seharusnya kita meringankan beban mereka ini, ya. Wallahu a'lam, ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang berikutnya adalah rumah yang ada anjingnya. Ya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, malaikat tidak akan masuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar. Ya. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Ya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Malaikat tidak akan masuk pada rumah yang di dalamnya ada anjing. Hati-hati. Kita jangan sampai memelihara anjing di rumah. Ya. Tidak ada kepentingannya. Nggak usah. Orang yang berburu itu diperbolehkan ya, tapi itu pun dengan syarat dan ketentuan berlaku yang ketat ya. Jadi kalau kita ini di rumah-rumah kita sudah kalau bisa dijauhkan ya. Makanya kalau ada kawan yang memilih pindah rumah ya ketika perumahannya mulai ada anjingnya, menurut saya itu juga perlu dihargai karena dia khawatir perumahannya jauh dari rahmat Allah katanya. Menarik juga ya. Artinya hati-hati. Mungkin bukan kita yang melihara, tapi orang lain. Ya. Makanya kalau panjenengan termasuk orang yang berkecukupan, bisa itu beli tanah yang luas, jadikan pemukiman Muslim, khusus Muslim, gitu. Sehingga ada peraturan yang nggak Muslim nggak boleh masuk di situ. Kenapa? Karena biar nggak ada anjing dan biar seide gitu ya, dan itu akan lebih nyaman. Loh, apa kita nggak mau bertetangga? Oh, itu urusan lain. Kita ini biar nggak dekat dengan anjing ini, karena anjing ini bisa kemana-mana, gitu. Dia bisa jilat sana, jilat sini, gitu. Dan itu menjadi najis tersendiri. Ya, dia buang air, dan itu menjadi najis besar. Ya. Makanya yang lebih baik adalah kita tidak memelihara anjing atau dekat dengan anjing-anjing ini ya. Loh, ada yang bertanya, lah terus apa gunanya Allah menciptakan anjing itu? Ini pembahasannya beda, okay? Allah menciptakan anjing itu menjadi bagian gak manfaat, ada manfaatnya, tapi tidak sebagai
tidak sebagai apa yang dimakan karena haram, ya kan? Tidak sebagai yang hidup berdampingan. Ya. Dan konon kan memang virus ini ya sekarang ini kan karena ada orang yang memakan makanan yang nggak semestinya, ya. Kelelawar, ya, dimakan, anjing dimakan, ya aneh-aneh akhirnya penyakitnya. Allah melarang itu pasti ada hikmahnya, ada kebaikan untuk kita. Makanya sudah kalau untuk orang Muslim itu manut saja. Allah ngelarang ya sudah jauhi. Allah merintah ya sudah laksanakan. Jadi walaupun kita nggak ngerti secara apa kimiawi, secara ini nggak paham, nggak apa-apa, ikuti aja sudah. Allah sudah merintahkan berbuat ini lakukan, melarang berbuat itu jauhi. Sudah begitu aja sudah. Itu lebih aman sudah. Ya. Karena memang Islam ini agama yang ciri-cirinya adalah robbaniyah. Ya. Islam ini cirinya robbaniyah. Robbaniyah itu maknanya adalah serba Allah, ya, serba Allah, semuanya Allah. Itu ciri ajaran Islam. Jadi kalau ada orang sembarang Gusti Allah itu berarti dia nggak paham dengan ajaran Islam. Memang Islam itu adalah agama taslim, menyerahkan urusan kepada Allah. Jadi kita ini manut Allah saja sudah. Kenapa sih kita ini hormat orang tua? Ya karena itu perintah Allah. Kenapa sih kita menyayangi anak-anak, istri? Ya sudah karena itu perintah Allah. Kenapa sih kita harus giat bekerja? Kan itu perintah Allah. Allah menyukai orang-orang yang kuat, orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian seterusnya. Ya. Kenapa sih kok sekolah dukur enggak cukup lulusan SD, SMP aja? Karena ini perintah Allah, mencari ilmu terus. Ya. Selama ada terbuka peluang, kenapa tidak? Silakan cari ilmu lagi, terus. Ya. Niatkan untuk mencari ilmu sebagai perintah dari Allah dan sekaligus niatkan untuk menjadi orang yang bermanfaat kelak di kemudian hari. Ya. Orang yang banyak ilmunya pasti manfaat. Ya. Hadirin Allah. Jadi ini rumah yang ada anjingnya tidak akan dimasuki oleh malaikat. Dan ada gambarnya. Nah ini gambar ini. Jadi wala suratun, dan tidak juga yang ada gambarnya. Hadirin, ini gambar yang seperti apa? Ya. Ini gambar yang nggak termasuk gambar yang laisa lahu dhillun. Ya. Jadi gambar itu dibagi dua ya. Gambar yang ma lahu dhillun dan ma laisa lahu dhillun. Apa yang punya bayangan dan apa yang nggak punya bayangan. Jadi gambar itu para ulama membedakan. Ada yang punya bayangan dan nggak punya bayangan. Nah, kalau bahasa kita itu adalah 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau 2 dimensi itu yang nggak punya bayangan. Maka foto itu bukan termasuk yang dilarang. Dalam batas tertentu, ya. Ketika tidak menampilkan aurat, ketika tidak berlebihan, ya. Kalau rumah kita isinya foto saja itu ya nggak baik. Ya. Bisa jadi keluar riaknya, ya. Bisa jadi keluar sombongnya, ya kan. Jadi mungkin lebih baik dibatasi. Ya. Nah, adapun gambar yang punya bayang-bayang, yang 3 dimensi yang dilarang. Jadi yang berbentuk, ya. Kami pernah melakukan ruqyah, ya, satu rumah yang muncul berulang kali. Ini pengakuan dari pemiliknya, itu penampakan, kemudian ada yang macam-macam lah, yang kemudian pemiliknya atau pembantunya sering jatuh di tempat yang sama itu, padahal nggak ada apa-apanya. Kemudian kami diundang untuk melakukan ruqyah di sana. Itu ternyata alhamdulillah atas izin Allah, atas pertolongan Allah, itu keluar muncul tuh jinnya. Jinnya muncul, kita bisa tanya-tanyai, ya. Memang kalau muncul dia menggunakan jasad yang orang yang hadir, ya. Jadi jangan bayangkan ada suara sendiri tanpa rupa, bukan begitu. Jadi ada suara, emang itu
tapi dia bisa berubah intonasinya, berubah logatnya gitu ya. Jadi ini bukan suara dia, tapi orang lain. Ya. Pernah ada orang dari Makassar, ternyata dia bisa bahasa Jawa. Suaminya aja heran, suaminya. Dari mana mama belajar bahasa Jawa? Ternyata dia bukan mamanya itu. Ternyata dia adalah jin di dalamnya. Ya. Nah, hadirin, tadi itu saya teruskan yang ruqyah itu, kemudian jinnya saya tanya, kamu ada di mana di sini? Dia nunjukkan di satu lemari, ya, satu lemari. Di situ dia katanya. Berarti ada yang disukai di lemari itu, ada yang disukai sama jinnya ini. Kemudian saya suruh buka lemari itu, isinya apa? Boneka. Ya. Jadi boneka itu boneka sebesar anak-anak gitu ya. Boneka Barbie ya, yang sebesar anak-anak. Jangan bayangkan boneka yang kecil mungil 5 cm atau 10 cm, bukan. Ini yang gede-gede, yang harganya jutaan itu. Yang orang kaya. Ya. Jadi di situ. Jadi disukai sama jin-jin ini. Pernah di tempat yang lain itu jinnya bersembunyi di manekin. Ya. Tapi tahu manekin ya? Manekin tahu apa? Manekin itu yang patung-patung untuk pakaian itu loh, Bu. Ya. Jadi kalau ada patung untuk pakaian di toko-toko baju ya, garment itu kan, itu manekin namanya, patung-patung. Nah itu ada sembunyi di situ juga. Ya. Makanya hati-hati ya, karena memang ternyata dilarang oleh Rasulullah dengan ancaman mereka tidak akan masuki ya satu rumah yang ada anjing dan patung-patung. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya adalah, yang kelima adalah rumah yang kosong dari zikrullah dan sholawat. Rumah yang kosong dari zikrullah dan sholawat. Ya. Hati-hati rumah-rumah kita. Rasulullah bersabda, tidaklah satu kaum berkumpul lalu berpisah dengan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan baca sholawat atas Nabi, melainkan mereka beranjak dengan bau yang lebih busuk dari bangkai. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadirin, seorang yang tinggal di satu tempat, entah sebentar, entah lama, kemudian dia beranjak dari situ, maka dia ketika dia lupa zikir, tidak melakukan zikrullah, tidak baca sholawat Nabi, maka mereka beranjak dengan bau yang lebih busuk dari bangkai. Ini merupakan ancaman, ya. Kalau dalam penjelasan kitab Al-Adhkar, insyaallah, ya, itu ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwasanya setiap kita ini melakukan kegiatan apapun bentuknya, itu akan hilang berkahnya itu ketika kita lupa zikrullah. Ya. Bahkan yang ada hanya tirotun istilahnya, yaitu adalah efek jeleknya. Jenengan ngunjuk, ya, itu kalau lupa baca bismillah, itu air itu jadi sumber penyakit nanti itu. Tinggal tirotun, tinggal tinggal efek jeleknya saja. Efek baiknya itu hilang. Makanan, jenengan dahar, tidak baca bismillah, tidak zikir di situ, maka makanan ini jadi sumber penyakit saja. Duduk jenengan kok duduk tidak ada zikrullah di situ, maka duduknya jenengan jadi tambah penyakit. Berjalan tanpa zikrullah akan jadi sumber penyakit. Maka hati-hati, ya, hati-hati. Inilah Islam. Islam ini tadi ya, Robbaniyah, serba Allah. Pokoknya. Kembalikan pada Allah, zikrullah. Ya. Dan zikrullah ini diantaranya yang paling mudah mungkin kita itu baca basmalah. Ya. Makan bismillah, jalan bismillah, naik sepeda bismillah. Ya. Itu minimal. Sehingga kita tidak kehilangan barokahnya. Ya. Makanya kan hati-hati kita pertemuan apapun lah, ya. Pertemuan tingkat besar atau tingkat kecil, pertemuan di rumah, ya. Anak-anak kita masuk rumah, jangan sampai nggak salam. Itu kan saling mendoakan dan ingat kepada Allah. Yang terakhir adalah rumah yang ada loncengnya. Nah, ini
Rumah yang ada loncengnya. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi, ya. Mereka tidak akan menemani sekelompok manusia di tempat yang ada lonceng di dalamnya. Hati-hati. Kalau rumah ada loncengnya, malaikat tidak akan masuk. Jadi, loh ini lonceng seperti apa? Apa loncengnya jam dinding itu juga termasuk, ya? Wallahu a'lam. Kalau lonceng ini biasanya yang menyerupai apa namanya orang non Muslim, ya, yang suka lonceng. Makanya kita ini kan Muslim itu punya identitas, ya. Kita ini Muslim punya identitas. Saya sering sampaikan, ya, apa namanya, jangan keliru, ya, menganggap semua agama sama. Itu pengertian yang keliru, ya. Allah kita itu beda dengan Allahnya orang Nasrani, beda. Allahnya kita itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diberanakkan. Mereka menganggap ada Tuhan anak, ada Tuhan bapak, ya. Jelas beda. Allahnya kita juga beda dengan Sang Yang Widiwasanya apa orang-orang saudara kita yang Hindu dan Buddha, ya. Itu beda. Kenapa? Karena Allah kita walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyamainya. Sedangkan mereka bisa menggambarkan Tuhannya, ya. Ada gambaran, yang bisa digambar, ya. Ada apa namanya? Yang gambar-gambar itu kan. Kita tidak ada. Tidak boleh, ya. Loh, kalau cirinya beda, pasti apa namanya? Ya jelas beda. Ya, cirinya beda. Jangan beli HP saja, beli HP yang RAM 2 GB dengan RAM 3 GB, itu barangnya sama apa enggak? Jelas beda barangnya. Satu RAM-nya 2 GB, satu RAM-nya 3 GB. Jelas beda barangnya. Loh, kalau definisinya beda, pasti beda. Maka Allah kita itu jelas, Qul huwallahu ahad, dialah Allah yang satu. Allahus samad, tempat meminta semuanya. Semuanya minta kepada dia, nggak ada yang lain. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyamainya sama sekali. Ini sudah jelas ini definisinya. Maka kalau ada definisi selain itu, maka pasti beda. Berarti Allahnya beda dengan Allah kita. Makanya hati-hati, ya, hati-hati. Ada orang sholat, ya, itu katanya membayangkan ada cahaya putih, itu katanya. Wah, ini jelas bukan Allah lah. Ya. Nggak boleh membayangkan cahaya putih itu. Gimana? Nggak boleh. Walam yakul lahu kufuwan ahad, kok Allah nggak boleh bersamakan apapun. Ya. Makanya hati-hati, ya. Jadi lonceng di sini, terutama ada lonceng yang menyamai orang-orang non-Muslim. Lebih utama lagi, nggak usah kita ada lonceng di rumah. Ya. Kalau jam dinding itu kan nggak pakai lonceng, ini pakai apa itu? Pakai apa ya? Aplikasi, pakai apa ya? Ini suaranya kan, okay. Nah itu beda. Ya. Ada mungkin jam dinding kita dibikin suaranya suara sholawat misalkan, wah itu kan lebih keren. Ya.